Baik, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran pengenal penelitian. Pada pagi ini kita akan melihat bagaimana cara melakukan analisis data kualitatif. Silakan cek di metode penelitian kalian di bab 3 apakah analisis data yang kalian gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pengolahan data. Setelah data terkumpul, kita harus melakukan pengolahan dan melakukan analisis sehingga nanti datanya dapat kita gunakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, bagaimana analisis data kualitatif dilaksanakan? Mari kita lihat. Mula-mula kita harus mengidentifikasi dulu bentuk data kualitatif yang kita gunakan. Apakah data dari dokumen, hasil wawancara, atau rekaman suara, atau rekaman video, atau hasil pengamatan, atau yang lain. Nah, ubah data tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami atau dianalisis lebih lanjut. Misalnya ketika kita melihat rekaman suara, pasti akan sulit menganalisisnya. Rekaman itu harus diubah dulu menjadi suatu catatan, sehingga catatan itulah nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Demikian juga dengan hasil wawancara yang kita rekam. Semuanya harus diubah dulu menjadi suatu verbatim, yaitu catatan tertulis atas hasil wawancara. Selanjutnya, data itu kita buat kode, kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang hendak diteliti. Nantinya kutipan pernyataan atau kutipan hasil observasi responden yang mendukung jawaban dapat kita tambahkan ke dalam hasil wawancara, hasil analisis data tersebut. Nah, nanti bentuk analisisnya adalah berupa penilaian atau komentar terhadap jawaban terhadap hasil yang didapat tadi. Mari, misal dari suatu penelitian ada pertanyaan seperti pada tabel itu. Bagaimana pendapatmu tentang mata pelajaran pengenal penelitian? Jawaban responden dari wawancara itu apa adanya harus dicatat dulu. Inilah yang dinamakan verbatim. Tidak boleh diedit sama sekali. Harus dicatat apa adanya jawaban responden. Kemudian dari jawaban itu kita mencoba melihat adanya pola-pola. Itulah yang dinamakan sebagai coding awal atau initial coding. Apa sih yang dimaksud responden dengan mengatakan itu? Kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Kemudian dari coding awal itu kita bisa membuat coding yang lebih terfokus. Oh, ternyata ada kesan responden mengenai pengantar penelitian. Ada kesan terkait isi pelajarannya. Ada kesan terkait kemampuan guru dalam menjelaskan. Ini tentunya tergantung jawaban responden. Kalau pendek ya kita tidak bisa mendapat banyak informasi. Kalau jawabannya panjang ya harus kita tulis semuanya untuk mendapatkan informasi yang kita butuh. Kita lakukan untuk semua responden apapun jawabannya. Di initial coding itu biasanya masih beda-beda untuk setiap responden. Namun nanti ketika menggunakan coding yang terfokus sudah lebih jelas begitu, sudah lebih terpola. Apapun tulisan, apapun jawaban responden kita olah. Demikian juga untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Tentunya kita tidak bisa mengendalikan jawaban responden apapun adanya ya kita tulis. Nah, sampai semua pertanyaan bisa kita olah. Verbatimnya, kemudian kita lakukan coding sampai nanti mendapatkan kesimpulan. Oleh karena itulah dalam penelitian kualitatif respondennya tidak perlu banyak-banyak, hanya 5, 10 itu sudah cukup. Sudah sangat cukup. Karena nanti mendalam jawabannya kalian bisa olah seperti itu. Nah, seperti ini begitu ya. Nah, hasil analisisnya kan seperti apa? Kita bisa lihat di situ. Hasilnya adalah misalnya kesan responden mengenai pelajaran pengenal penelitian seperti apa? Kendalanya apa? Faktor gurunya apa yang dinilai dan seterusnya. Sampai semua data teranalisis, semua pertanyaan dalam rumusan masalah bisa dijawab.
Nah, nanti ini contoh dalam laporan penelitian akan nampak seperti ini. Ada pernyataan dari hasilnya dan kemudian ada kalimat-kalimat kutipan-kutipan dari jawaban responden yang mendukung dari pernyataan tersebut, mendukung hasil itu. Nah, memang hanya pendek nampak. Kalau itu dikerjakan untuk semua pertanyaan, untuk semua responden pasti akan makan waktu. Silahkan dicoba dikerjakan pelan-pelan supaya nanti tidak banyak beban di belakang. Selamat meneliti. Terima kasih dan sampai jumpa.